Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mahasiswa yang saya bangga sejarahkan. Minggu kemarin kita membahas mengenai pengertian hukum, tentang hakikat hukum, asas hukum. Semoga teman-teman masih ingat dan sangat mengerti beberapa tentang penjelasan mengenai hukum, mengenai pembuatan tentang hukum, tentang produk hukum. Maka penjelasan untuk kali ini kita akan membahas mengenai norma dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak afdal, teman-teman semua, jika kita hanya mengetahui kulit luarnya mengenai hukum, tentang pengertian dan hakikat, ketika misalkan tidak dihadapkan pada realita, konteks sosialnya. Maka PPT yang akan saya sajikan pada hari ini adalah beberapa pedoman, contoh-contoh, sehingga teman-teman semua paham apa yang harus dilakukan dalam kehidupan bersosial. Beberapa yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, tentang hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Ketiga, penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa begitu sangat penting kita menghadirkan norma dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada beberapa alasan yang kita tidak akan lepas dari pedoman norma yang perlu kita lakukan setiap hari, yang menjadi pedoman landasan untuk kita bersosial dengan orang lain. Pertama adalah tentu manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Kedua, hidup berkelompok merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam maupun yang datang dari luar. Yang ketiga, dalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia, individu satu sama yang lainnya, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebutlah disebut dengan kontak. Apa itu kontak? Jadi, menurut Surojo Uwinjodipuro bahwa kontak adalah sesuatu yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi. Misalnya, penjual bertemu dengan pembeli, terjadilah kontak di situ. Yang kedua, kontak yang tidak menyenangkan. Pertama adalah kontak yang menyenangkan, kedua adalah kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu bersaingan atau berlawanan. Misalnya, pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lain, pemilik barang bertemu dengan pencuri. Disitulah ada sebuah kontak yang tidak menyenangkan. Jadi menurut Aristoteles, manusia itu adalah zot politikon, adalah yang tidak lepas dari kegiatan politik, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen. Man is a social and political being. Artinya adalah manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat. Dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi. Jadi tidak ada alasan yang sangat tunggal yang membenarkan bahwa manusia itu tidak membutuhkan
individu yang lain. Maka secara naluriah atau kodratnya, manusia akan selalu membutuhkan kontak atau sosial dengan orang lain. Cita-cita ideal daripada masyarakat adalah dia pasti menginginkan keamanan, kenyamanan dan ketentraman, kedamaian, dan tanpa gangguan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka sebetulnya bagi tiap manusia perlu menjadi pedoman segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Kita tentu tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita juga tidak boleh terlalu ikut intervensi, mendikti orang lain apa yang dilakukan oleh orang lain. Maka tata itu adalah lazim, disebut dengan kaidah, yaitu berasal dari bahasa Arab. Atau norma berasal dari bahasa Latin, yang artinya adalah ukuran-ukuran. Jadi, pengertian norma itu berasal dari bahasa Latin, adalah ukuran-ukuran. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi. Pertama adalah menurut isi berwujud, perintah dan larangan. Apa yang dimaksud dengan perintah dan larangan? Menurut isi norma tersebut, perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Jadi teman-teman, norma yang akan kita pedomkan dalam kehidupan sehari-hari memiliki dua sisi. Pertama adalah kewajiban yang perlu kita lakukan yang berisi tentang kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah larangan yang tidak perlu kita lakukan yang berisi tentang ketidaknyamanan terhadap orang lain misalkan. Nah, itu adalah isi daripada norma-norma yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini yang penting yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita cermati dalam kehidupan sehari-hari kita mengenai norma dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka kita akan membahas mengenai pengertian norma, macam-macam norma, sumber dan sanksi norma-norma yang ada dalam masyarakat, perbedaan norma-norma yang ada dalam masyarakat, diperlakukannya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum kita masuk lebih mendalam mengenai beberapa macam dan contoh daripada norma, maka perlu kita ketahui dulu tentang pengertian daripada norma. Norma berasal dari bahasa Latin, yaitu norma yang berarti pengikut atau siku-siku, atau suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang kayu. Itu yang perlu dipahami dulu. Kedua, dari sinilah kita dapat mengertikan bahwa norma adalah sebagai pedoman, sebagai ukuran, atau aturan dan kebiasaan. Jadi, norma ialah suatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain, atau sebuah ukuran. Dengan norma inilah orang dapat menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Jadi, secara terminologi kita dapat mengambil kesimpulan menjadi dua macam. Pertama adalah norma menunjuk suatu teknik. Kedua, norma menunjukkan suatu keharusan. Kedua makna tersebut lebih kepada yang bersifat normatif, sedangkan norma-norma yang kita perlukan adalah norma yang bersifat praktis, di mana norma yang dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan konkret. Dengan tidak adanya norma, maka kiranya kehidupan manusia akan menjadi brutal, teman-teman.
Pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan manusia yang tidak ingin tingkah laku manusia bersifat senonoh misalkan. Maka dengan itu dibutuhkan sebuah norma yang lebih bersifat praktis. Sebetulnya teman-teman, jika dibiarkan kebiasaan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa melihat norma yang ada, maka di situ banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia orang lain. Sehingga dengan adanya norma lah akan menjadi sebagai media atau alat pengukur baik dan tidaknya dari sebuah perbuatan yang akan kita lakukan. Beberapa macam-macam norma yang dipahami oleh beberapa masyarakat dalam kehidupan bernegara, berbangsa. Pertama ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan norma agama yang terakhir adalah norma hukum. Pertama, penjelasan mengenai norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh daripada norma ini adalah, pertama misalkan, kamu tidak boleh mencuri milik orang lain. Kedua, kamu harus berlaku jujur. Ketiga, kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Selanjutnya, kamu dilarang membunuh sesama manusia. Itu adalah norma kesusilaan yang bersifat universal dan umum. Semua orang harus mematuhi terhadap kewajiban bahwa manusia tidak boleh mengganggu kehidupan orang lain. Itu adalah norma kesusilaan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai norma kesopanan. Apa itu Pak norma kesopanan? Adalah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya. Karena sumber norma adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut dengan sopan santun misalkan, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat di dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat regional, dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Contoh misalkan daripada norma kesopanan. Pertama adalah berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bis, dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil, atau membawa bayi. Jangan makan sambil berbicara. Janganlah meludahi di lantai atau di sembarangan tempat. Dan orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Itu adalah norma kesopanan. Selanjutnya norma agama. Norma agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah. Maka sebagai manusia yang memiliki agama, tentu kita harus mengetahui mengenai larangan-larangan atau ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dituangkan dalam kitab sucinya dari setiap masing-masing agama.
pelanggaran terhadap norma agama ini akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berupa siksa kelak di akhirat. Beberapa contoh daripada norma agama yang berisi tentang larangan-larangan adalah kamu dilarang membunuh, kamu dilarang mencuri, kamu harus patuh kepada orang tua, kamu harus beribadah, dan kamu jangan menipu. Itulah isi daripada norma agama. Dan masih banyak yang lainnya mengenai tentang contoh-contoh daripada norma agama. Selanjutnya adalah pengertian daripada norma hukum. Adalah peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, yang isinya adalah mengikat dari setiap orang yang melaksanakannya, dapat dipertahankan dengan segala pelaksanaan oleh alat-alat negara. Sumbernya bisa berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan atau norma-norma kesopanan, doktrin dan atau agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa. Sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksinya terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom. Apa itu heteronom? Adalah dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh daripada norma ini adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain, maka dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian, misalnya dalam proses jual beli, dilarang mengganggu ketertiban umum. Jadi pada norma hukum ini banyak sisipan-sisipan norma-norma yang saya jelaskan di atas tadi. Ada banyak. Ada beberapa isi daripada norma hukum, termasuk ada norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan, teman-teman. Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis atau disebut juga perundang-undangan. Perundang-undangan yang baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat bagi warga negara. Selanjutnya, kita akan diskusikan lebih detail lagi, lebih mendalam lagi di diskusi selanjutnya di grup WA ataupun dalam aplikasi yang lainnya.